semua klub-klub yang ada di PBSI Kabupaten Malang. Pak Wah, Dori akan betul. memberikan bocoran bagus ini. Apa Yaitu tuh? bocorannya adalah, Mm-mm. ayolah kita kalau sudah mempunyai keterampilan di bulu tangkis, janganlah disia-siakan, dalam Iya. artian harus sungguh-sungguh. Karena apa? Mm-mm. Di PBSI Kabupaten Malang sendiri, untuk ketuanya Gus Imam memberikan fasilitas yang luar biasa untuk atlet-atlet prestasi di Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis, kembali lagi nih di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis, dan tak lupa program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mewujudkan Malang Melintang Prestasi Gemilang. Pastinya juga tetap bersama saya dong, Taris di sini. Dan pada setiap episodenya kita selalu mengundang bintang tamu spesial yang pastinya memiliki keahlian, wawasan, keunikan, dan banyak hal-hal menarik yang bisa kita kulik pada setiap episodenya. Nah, sahabat bulu tangkis, kali ini Tari sudah bersama dengan Pak Musdori selaku Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres PBSI Kabupaten Malang. Dan di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai apa aja sih program-program dari Binpres di tahun 2024 ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langsung aja kita sapa beliau yuk. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dori apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat Pak Taris. Ya. Sehat, alhamdulillah. Bapak menjalankan ibadah puasa Pak? Alhamdulillah masih lancar untuk sampai hari ini. Lancar ya, Ya. alhamdulillah. Pak Dori ini sudah berapa lama sih menjabat sebagai Binpres gitu? Saya menjabat Binpres di PBSI Kabupaten Malang mulai tahun 2009 Pak Taris. Wah, cukup lama ya, Iya, 2009. 2009. Oke, berarti sudah ganti kepengurusan berapa kali itu Pak ya? Sekitar tiga kali Sudah kepengurusan 3 PBSI. kali. Iya. Berarti untuk yang saat ini itu masa jabatan dari tahun? Dari tahun 2024 sampai 2027 Mbak Taris. Oke, Iya. masa baktinya 3 tahun ya Pak Iya, berarti? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Iya. Baik. Nah, Pak Musdori, sahabat bulu tangkis yang ada di rumah ini penasaran Pak. Iya. Kira-kira apa aja sih program yang dicanangkan begitu ya? Ataupun sudah direalisasikan oleh Binpres di tahun 2024 ini? Oh iya, untuk pelaksanaan dan program dari Binpres di tahun 2024 yang sekarang ditunggangi oleh Ketua PBSI kita Haji Imam Sumantri. Program kita yang terlaksana sudah mulai berjalan kemarin, alhamdulillah Pak Taris berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur berkat semua dukungan dari semua kalangan bulu tangkis di PBSI Kabupaten Malang. Jadi program kemarin kita laksanakan istilahnya masih perdana Mbak Taris, yaitu latihan bersama untuk semua klub-klub di PBSI Kabupaten Malang yang mencakup sekitar 26 klub Mbak Taris. Iya. Wah, lumayan banyak ya. Iya. Oke. Berarti itu perdana, baru pertama kali di tahun 2024 iya, ini ya? Iya, itu perdana sekali kita melakukan latihan bersama. Itu wacana itu sebenarnya sudah kita rencanakan di tahun-tahun sebelum Gus Imam menjadi Ketua PBSI sekarang. Cuma masih belum terlaksana karena terkendala ada beberapa hal aja Mbak Taris gitu. Baru terlaksananya ada latihan bersama sejak Gus Imam menjabat sebagai PBSI Kabupaten Malang. Iya. Kalau boleh tahu waktu itu terlaksananya kapan Pak untuk latihan bersama ini? Untuk latihan bersama kemarin itu kita laksanakan pada tanggal 27 Februari tahun 2024. Ya, kita melaksanakan di 2 tempat, yaitu kita bagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah utara dan wilayah selatan. Masing-masing wilayah kita bagi menjadi 13 klub. Untuk wilayah selatan, di wilayah utara sendiri juga 13 klub Mbak Taris. Iya. Apakah ada alasan tertentu ya Pak kenapa kok dipisah menjadi 2 wilayah? Alasan kita membagi 2 wilayah untuk latihan bersama karena dari klub-klub di PBSI Kabupaten Malang itu tersebar, jadinya sangat banyak sekali, dan untuk kita melaksanakan satu tempat kayaknya tidak memungkinkan karena transportasinya terlalu jauh juga Mbak Taris. Jadi luas kita ya Kabupaten Malang, memberikan Pak. solusi
untuk latihan bersama itu kita melaksanakan 2 tempat agar yang klub-klub yang mencapai di klub wilayah selatan bisa terjangkau, dari wilayah utara sendiri juga terjangkau. Jadinya sama-sama bisa enak lah Mbak Taris gitu. Iya. Luar biasa sekali loh ya PBSI Kabupaten Malang ini dalam mewadahi dan memfasilitasi para atlet ya Pak. Iya Mbak Taris. Makanya kita sebagai Bimpres dengan adanya program seperti ini, dengan visi misi dari Gus Imam sendiri yang begitu luar biasa kepada atlet PBSI Kabupaten Malang, kita sebagai pengurus selain Bimpres dan yang lainnya merasa antusias dan semangat sekali Mbak Taris untuk melaksanakan program-program tersebut. Iya, saya dengar tadi 26 klub ya. Iya, 26. Berarti di masing-masing wilayah berapa klub Pak itu? 13 klub ya. Iya. Kalau boleh tahu jumlah atletnya berapa Pak waktu itu? Jumlah atlet untuk wilayah selatan kemarin itu sekitar 129 lebih Mbak Taris. Terus untuk yang wilayah utara itu kemarin informasinya 110-an atlet. Iya. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Bludak ini ya. Kita itu belum semua kelas Mbak Taris, karena kemarin kita melaksanakan itu cuma dari kelas pradini, anak-anak sama usia dini sama pemula. Jadi cuma 4 kelas. Selama kita melaksanakan semua kelas mulai pradini sampai taruna sekitar ya hampir 400-an atlet kita. Wah, luar biasa sekali. Berarti 3 kategori ya Pak tadi? 4 kategori. 4 kategori. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah Pak, kalau boleh tahu latihan bersama ini apakah nantinya akan diadakan kembali di bulan-bulan selanjutnya atau bagaimana sistemnya Pak? Untuk program kita di latihan bersama kita sudah sepakat sama semua pengurus dan kita sebagai Bimpres sebagai pelaksananya itu kita rencanakan setiap 3 bulan sekali Mbak Taris. Oh, 4 triwulan ya. Jadi untuk latihan bersama itu biar anak-anak semakin latihannya di klub itu semakin giat, semakin rajin. Karena meskipun cuma latihan bersama, mereka kan punya dalam artian untuk target untuk bermain itu kan lebih banyak sparring sama teman-teman. Ada acuannya gitu ya, saling menginspirasi satu sama lain. Iya. Jadi rencana kita untuk latihan bersama yang kelas pradini sampai pemula kita laksanakan Februari. Terus untuk Maret kemarin kita juga akan melaksanakan latihan bersama juga untuk kelas remaja dan taruna Mbak Taris. Oke, kapan itu Pak? Rencananya kita laksanakan kemarin itu kita sepakati sekitar akhir bulan Maret gitu Mbak Taris. Oke, akhir bulan Maret. Berarti itu belum sampai 3 bulan ya Pak? Kan awalnya Februari. Untuk masing-masing kategori kita laksanakan per triwulan. Jadi untuk yang pradini sampai pemula kita laksanakan Februari, berarti pelaksanaan keduanya berarti dari Februari, Maret, April. Gitu. Jadi untuk pelaksanaan yang tahap kedua untuk kelas remaja sama taruna dari Maret kita ke Mei. Iya, begitu Mbak Taris. Oke, seperti itu. Jadi dipisah-pisah per kategorinya, per 4 kategori ya. Iya. Oke. Nah Pak, kalau boleh tahu nih ya, dari latihan bersama ini kira-kira apa sih output yang diharapkan dari Bimpres sendiri? Iya, terima kasih. Untuk latihan bersama output kita dari PBSI Kabupaten Malang yang pertama menambahkan rasa silaturahmi terutama dari seluruh atlet di seluruh PBSI Kabupaten Malang. Selain menjadi ajang sparring juga Mbak Taris. Karena untuk menjaga kebosanan dari anak-anak karena latihan terus nggak ada sparring kan mungkin nanti ada rasa jenuh juga. Makanya kita mengadakan latihan bersama, yaitu tadi tujuannya supaya tidak ada rasa kejenuhan karena refreshing ya. Iya, ada refreshing juga. Jadi istilahnya biar menambah mental bertanding juga mulai anak-anak juga. Begitu. Iya, gitu. Berarti itu hanya sparring ya, tapi tidak dinilai seperti itu tidak ya Pak? Iya, cuma sparring aja untuk ya latihan bersama itu biar anak-anak itu ada semangat untuk latihan sparring sama temen dari klub yang lain gitu Pak Taris. Iya. Berarti kayak wah komunitasnya ternyata banyak ya, luas ya, terus makin semangat gitu ya Pak. Betul, harapannya. Betul, iya. Oke, berarti harapannya seperti itu ya untuk latihan bersamanya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah Pak, kira-kira apakah ada target tertentu dari latihan bersama ini? Kita sebagai Bimpres untuk target latihan bersama secara tidak langsung kita bisa mengawasi dan juga bisa memonitor dari atlet-atlet yang berprestasi, atlet-atlet yang selama ini bagus di klub-klub itu kita bisa memonitor Mbak Taris. Jadi suatu saat kita akan mengadakan pemusatan atau seleksi secara nggak langsung kita udah punya data di masing-masing klub itu Mbak Taris. Karena bisa kita lihat ya cara mainnya, strateginya. Durasinya berapa lama sih Pak latihan bersama itu?
Untuk latihan bersama kemarin itu kita memang melaksanakan cuma 1 hari Mbak Taris. Dari mulai jam 8 pagi kemarin tuh alhamdulillah selesai sampai jam 5 sore. Iya. Jadi sistem yang kita lakukan kemarin itu latihan dari masing-masing anak itu kita kasih kesempatan 2 kali main Mbak Taris. Jadi tidak seperti sistem gugur kalau sehabis main dia kalah selesai enggak. Khawatir nanti anak-anak kurang puas juga. Makanya kita pakai sistem 2 kali main. Jadi biar anak-anak puas Mbak Taris. Single-single gitu Iya, single-single semua, betul. Wah, begitu ya. Baik, berarti memang tadi salah satu targetnya adalah agar dari Bidpres ini bisa memonitor kira-kira mana sih atlet-atlet yang mungkin memiliki kecenderungan untuk bisa berprestasi ke depan begitu ya, potensi-potensi. Juga bisa memonitor dari klub itu anak yang masih aktif di usia pradini, oh ternyata itu ini masih aktif sampai sekarang. Jadi kita bisa memonitor dari jangka waktu 3 bulan loh. Kemarin dia ikut latihan bersama kan nggak ada, kan kita bisa memonitor secara nggak langsung, kita udah punya datanya juga gitu Mbak. Wah, luar biasa sekali. Nah Pak, tadi kan salah satu targetnya saya dengar-dengar kan apabila diadakan puslat ya. Nah, kemarin kan Tari sempat liputan juga bahwa puslat itu juga sudah diadakan audisi ya kemarin. Itu mungkin bisa diceritakan terkait program dari puslat. Untuk program yang selanjutnya yang baru kita laksanakan kemarin itu adalah audisi Pusat Cup 2024 untuk kelas remaja dan taruna, putra dan putri. Dan alhamdulillah antusias dari semua klub di PBSI Kabupaten Malang mengirimkan semua atlet-atlet terbaik di kelas remaja dan taruna Mbak Taris di audisi kemarin. Di bulan apa itu Pak kalau tidak salah, Maret ya? Iya, di bulan Maret kemarin dapat sekitar 3 mingguan kemarin ya, bulan Maret ya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi program kedua tadi setelah kita mendengar sahabat bulu tangkis ada program latihan bersama. Nah, program kedua ini adalah pemusatan latihan gitu. Nah, tujuan dari pemusatan latihan ini sebenarnya apa sih Pak? Untuk audisi Pusat Cup dan tujuan dari Pusat Cup sendiri, kita itu lebih untuk memberikan kesempatan atlet-atlet berpotensi di klub PBSI Kabupaten Malang, dan setelah mereka terpilih menjadi atlet Pusat Cup, mereka akan dibina dan diberikan program khusus. Memang tujuan mereka untuk Pusat Cup sendiri harus kedepannya harus berprestasi untuk mewakili PBSI Kabupaten Malang. Jadi mereka harus ada pemusatan dan alhamdulillah sudah terpilih kemarin audisinya, terpilih dari 6 putra dan 6 putri. Jadi jumlah keseluruhan untuk atlet Pusat Cup 2024 kita 12 atlet Mbak Taris. 12 atlet. Yang sekarang sudah putra putri ya itu campur. Putra putri, betul. Luar biasa sekali ya pelaksanaan puslat ini. Nah, kira-kira Pak sejauh ini pelaksanaan puslat itu berjalannya seperti apa? Apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau bagaimana? Ini mulai kapan ya Pak? Puslat Cup sudah dilaksanakan mulai tanggal 15 Maret. 15, baru ya? Iya, baru sekitar 4 harian. Iya. Nah itu gimana Pak? Apakah sudah berjalan dengan cukup baik atau bagaimana? Untuk perjalanan dari Pusat Cup sendiri ya alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, meskipun adalah beberapa kendala yang kita hadapi, kendala non teknis terutama, cuma kita bisa mengatasinya dengan bagus karena kita akan memang mempunyai visi dan misi untuk atlet berprestasi. Jadi untuk masalah yang lain kita tidak akan memikirkan terlalu Mbak Taris ya. Tidak menjadi sebuah rintangan. Yang penting dari atlet-atlet prestasi di PBSI Kabupaten Malang bisa diberikan suatu wadah, apalagi untuk pusat ini bagus banget untuk mereka untuk saling berprestasi, karena di Pusat Cup sendiri alhamdulillah Gus Imam sendiri sudah memberikan fasilitas yang luar biasa banget. Selain asrama, terus dari latihan sehari 2 kali Mbak Taris. Wah, programnya mentoring. Sehari 2 kali, karena kita kalau tidak memberikan program seperti itu kita akan tertinggal dari klub-klub yang sudah berprestasi di luar sana Mbak Taris. Iya. Selain asrama juga latihan anak-anak juga terpusat juga. Jadi ini untuk pusat latihan anak-anak di Gor Platinum yang baru di Platinum Karya Timur.
Itu terdiri dari 12 lapangan, cuma yang kita pakai untuk Pusat Cup itu sekitar 4 lapangan Mbak Tari. 4 lapangan. Iya. Oke. Pak, ini kalau boleh tahu Pusat ini apakah program perdana juga sama seperti latihan bersama atau di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah ada Pusat seperti ini? Untuk program Pusat Cup sendiri itu sebenarnya program ini sudah terlaksana pada waktu sekitar tahun 2010 itu pengurusan itu sudah ada Pusat Cup. Cuma dari kepengurusan yang dulu itu program Pusat Cup itu belum sampai dilaksanakan sampai latihan sehari 2 kali. Cuma yang waktu Pusat Cup yang tempo hari itu cuma kita laksanakan seminggu 3 kali Mbak Tari latihannya. Iya. Belum sevariatif dan selengkap ini ya. Iya. Ngobrolin soal fasilitas nih. Tadi kan Pak Dori bilang ya bahwa difasilitasi secara lengkap dan berarti penuh ya, itu dibayari secara penuh ya Pak. Iya. Asrama, luar biasanya itu Mbak Tari. Hidup. Wah. Betul. Jadi makanya untuk anak-anak yang berprestasi di bulu tangkis di PBSI Kabupaten Malang, ini mungkin juga sebagai pesan dari saya sendiri sebagai Binpres. Ayolah kita kalau sudah mempunyai keterampilan di bulu tangkis, janganlah disia-siakan, dalam artian harus sungguh-sungguh. Karena apa? Di PBSI Kabupaten Malang sendiri untuk ketuanya Gus Imam memberikan fasilitas yang luar biasa untuk atlet-atlet prestasi di Kabupaten Malang. Tadi mulai dari apa aja Pak fasilitasnya? Asrama. Fasilitasnya itu dari asrama yang luar biasa bagus banget. Soalnya saya sudah mengeceknya, saya mengecek kamarnya anak-anak. Terus di daerah mana itu Pak asramanya? Asramanya alhamdulillah ini berada di tidak jauh dari Sekretariat PBSI Kabupaten Malang di Jalan Raya Simandara. Kisau Jajar ya. Kisau Jajar Pak Dori. Oke. Lalu selain asrama apalagi tuh Pak Dori? Selain asrama, anak-anak juga dapat fasilitas latihan secara gratis. Dalam artian mereka tinggal latihan dan latihan nggak usah memikirkan yang lain. Tadi 2 kali sehari ya? Iya, latihan dari sehari bisa 2 kali, untuk program siang ada sama yang sore juga ada. Terus fasilitas yang lain untuk atlet Pusat Cup sendiri, mereka diberikan untuk prasarana selain lapangan gratis itu juga kalau ada terjadi sinar putus mereka juga tidak usah sampai itu ya Pak. Wah, sampai segitunya. Jadi yang sekarang ini untuk atlet pusat itu mendapat jatah 4 sinar dalam 1 bulan Mbak Tari. Jadi gratis itu Mbak Tari. Ini bisa menjadi semangat ya untuk sahabat bulu tangkis yang ada di rumah gitu, bahwa PBSI Kabupaten Malang ini benar-benar tidak main-main dalam memfasilitasi para atletnya. Tinggal atletnya yang harus fokus dan juga diharapkan bisa mencetak prestasi sebanyak mungkin begitu ya Pak. Nah tadi kan dari jadwal latihannya itu kan ada 2 kali sehari dan itu full ya Pak ya 1 minggu? Untuk latihan di Pusat Cup sendiri pakai sistem 1-2-2-1 ya, istilahnya untuk hari Senin sesi cuma 1 kali, untuk yang hari kedua ketiga 2 sesi latihan siang sama latihan sore, untuk yang sesi dari yang keempat juga sama, yang terakhir itu sesinya cuma 1 sesi. Jadi istilahnya tiap hari mereka melakukan latihan terus Mbak Tari. Benar-benar di drill banget ya Pak ya. Nah kira-kira apakah ada pertimbangan tertentu nih Pak dari pembuatan program seperti tadi sistemnya itu? Karena kita sendiri untuk kedepannya kita memang tidak main-main untuk prestasi, jadi secara nggak langsung kita harus melaksanakan program untuk atlet tersebut ya secara dengan program untuk prestasi, karena di luar sana untuk klub-klub yang berprestasi di Jawa Timur kita kita menjadi acuannya kan Jawa Timur Mbak Tari. Jadi klub-klub yang berprestasi Jawa Timur itu untuk latihannya sudah mulai terprogram sehari 2 kali Mbak Tari. Maka dari itu pertimbangannya seperti itu ya. Jadi untuk anak-anak sendiri tiap hari sudah harus bisa mencapai latihan 5 jam lah minimal Mbak Tari setiap hari itu. Wow, bahkan saat puasa ya Pak? Iya, pas latihan perdana kemarin tanggal 15 kemarin itu kita melakukan latihan perdana itu ya alhamdulillah saya salut kepada atlet-atlet Pusat Cup yang kemarin terpilih ya 12 atlet itu sangat semangat banget, padahal latihan awal itu jam 11 Mbak Tari, jam 11 siang. Panas-panas itu jam-jam darurat itu Pak ya? Iya, jam-jam darurat orang-orang puasa. Iya. Wah luar biasa sekali, berarti sudah berjalan kurang lebih 1 minggu ya Pak? Atau belum sampai? Belum, masih 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Oke, berarti tadi banyak sekali pertimbangan, di mana pertimbangan utamanya adalah
mencapai prestasi, maka dari itu jadwalnya memang cukup padat ya Pak ya di programnya. Dan kira-kira Puslat ini tuh akan berjalan sekitar berapa lama Pak? Apakah ada durasi tertentu yang ditargetkan? Untuk Puslat Cup di tahun 2024 ini sesuai dengan visi misinya Gus Imam sendiri, ini akan dilaksanakan seterusnya. Dalam artian seperti ini, kalau pelaksanaan di Puslat Cup untuk tahun 2024 kita memberikan program ke anak-anak dengan latihan yang segitu terprogram bagus dan mereka dapat memberikan prestasi yang bagus. Secara nggak langsung Pusat Cup akan terus diadakan Mbak Taris. Karena begini, kalau untuk Pusat Cup hari ini kan anak-anak di kelas remaja, otomatis di tahun ke depan mereka udah naik kelas. Dan secara otomatis kita sebagai Binpres harus ada pelapis untuk menggantikan atlet yang remaja itu yang sudah naik kelas ke taruna. Jadi untuk pelapisnya di remaja kita sudah ada. Makanya untuk Pusat Cup itu sendiri insya Allah akan dilaksanakan berkelanjutan ya, Mbak Taris. Iya. Berarti nanti sistemnya itu akan ada audisi lagi begitu ya Pak? Ada audisi lagi. Jadi kalau seperti itu nanti kan untuk atlet-atlet yang di kabupaten yang belum terpilih menjadi atlet Pusat Cup secara nggak langsung ada program seperti ini akan menjadi semangat tersendiri. Iya pasti dong, pasti. Iya, jadi motivasi yang bikin mereka semakin greget untuk saling bersaing menjadi atletnya Pusat Cup Mbak Taris. Iya, nah maka dari itu ini adalah informasi yang sangat penting dan menarik nih khususnya untuk sahabat bulu tangkis yang ada di Kabupaten Malang ya, domisili Kabupaten Malang ya. Karena bisa mulai mempersiapkan diri, berlatih terus karena siapa tahu bisa lolos ke audisi Puslat dan bisa dimentori dengan banyak pelatih-pelatih hebat dalam rangka mencetak prestasi yang gemilang. Luar biasa sekali. Iya. Nah Pak, dari program Puslat ini apakah kiranya ada kendala tertentu ya dalam prosesnya? Untuk kendala di Pusat Cup itu sendiri mungkin kalau kita menjalankannya mungkin ya ada lah beberapa kendala yang istilahnya itu ya mungkin bagi kita sendiri sebagai pengurus, terutama dari semangatnya Gus Imam sendiri sebagai ketua. Jadi seperti kita sebagai pengurus ada motivasi untuk memberikan semangat juga. Jadinya secara nggak langsung apapun permasalahan sama kendala dianggap aja bukan masalah, yang penting atlet-atlet kita bisa berprestasi dan bisa berlatih dengan baik dan terkondisikan dengan bagus Pak Taris, mungkin seperti itu. Oke, berarti semua itu tentang mindset ya Pak Dori ya. Mindset aja. Kalau kita kendala dari saya sendiri karena memang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai Binpres, meskipun jarak dari sekretariat sama tempat saya itu sekitar 25 km, itu bukan menjadi kendala karena kita sudah punya tanggung jawab untuk membina atlet prestasi di PBSI Kabupaten Malang Mbak Taris. Begitu. Sebagai sebuah amanah ya Pak Dori ya. Sebuah amanah. Apalagi para atlet tadi juga gigih banget ya, semangat waktu puasa tetap latihan gitu ya. Jadi makin semangat juga ya Pak Dori selaku Binpres ini dalam memfasilitasi para atlet. Betul. Oke, nah Pak, selain itu nih, tadi kan kita sudah ngobrolin tentang adanya program-program dari Binpres ya. Dimulai dari latihan bersama, lalu juga tadi ada audisi Puslat, lalu juga sekarang sudah mulai Puslat juga ya Pak, sudah berjalan. Nah, kira-kira dari Puslat ini apakah ada target-target turnamen yang diberikan gitu kepada para atlet? Oh iya, terima kasih. Untuk atlet-atlet Pusat Cup 2024 PBSI Kabupaten Malang, ya jelas nanti setelah menjalani program latihan, anak-anak juga kita berikan target, ya terutama nanti untuk persiapan kita sendiri sebagai PBSI Kabupaten Malang harus bisa berbicara dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu prestasi di Kejurprov Mbak Taris. Kejurprov 2024 yang akan dilaksanakan insya Allah itu di PBSI Kabupaten Malang juga. Jadi kita menjadi tuan rumah Mbak Taris. Oke. Di mana itu Pak lokasinya? Lokasinya kalau tidak salah insya Allah akan diadakan di Saujajar juga itu Mbak Taris. Di Saujajar. Di base campnya PBSI Kabupaten Malang, yang insya Allah akan selesai untuk gedungnya itu sekitar bulan Agustus 2024 Mbak Taris. Gornya baru akan jadi di bulan Agustus. Wah, berarti ini menjadi sebuah keuntungan ya bagi para atlet
PBSI Kabupaten Malang karena dekat, jadi bisa sekalian latihan di situ ya Pak Dori ya? Ya dari segi keuntungan sih ya, cuma kita juga harus apa ya istilahnya dari keuntungan dekat dari GOR, cuma kita juga harus punya target tersendiri Mbak Taris, karena kita sebagai tuan rumah di Kejurprov 2024 kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk PBSI Kabupaten Malang Mbak Taris. Oke. Iya. Kejurprov 2024 itu rencananya dicanakan atau diadakan di bulan apa Pak? Kejurprov itu biasanya dilaksanakan antara bulan September Mbak Taris. September. Iya, Berarti bulan masih ada September. cukup banyak waktu ya untuk Iya, para cukup atlet banyak waktu untuk agar mempersiapkan bisa diri. Iya. mempersiapkan diri. Tapi kalau dari latihan kurang dari seminggu ini gimana nih Pak performanya dari para atlet? Mungkin untuk latihan perdana kemarin untuk anak-anak ya mungkin masih dalam artian masih melakukan latihan perdana di Pusat Cup ya mungkin masih agak canggung juga, ada yang masih sepertinya ada takut, masih belum bisa lepas gitu Mbak Perlu Taris. penyesuaian diri Perlu lah ya. adaptasi lah Mbak Taris Adaptasi. itu. Iya. Dari masing-masing anak tak lihat itu masih istilahnya ada kaget juga karena mereka biasa latihan sehari 3 jam. Sekarang di Pusat Cup mereka diajar dengan latihan sehari 2 kali dengan durasi sampai 5-6 jam Mbak Taris. Begitu. Iya, jadi pasti kaget ya. Kaget, iya. Kemarin tapi saya sempat nih Pak Dori wawancara dengan para atlet dan mereka memang sangat antusias. Terus kemarin juga sempat ngobrol bahwa iya emang kaget karena biasanya di klub itu latihannya tidak seintensif ini Iya, gitu. Tapi di sini digembleng ya. Gembleng habis-habisan. Oke, luar biasa sekali. Nah Pak, dari program-program Binpres yang pastinya ini merupakan program yang menarik ya, tidak hanya bagi para atlet Pak, tetapi juga bagi para sahabat bulu tangkis yang ada di rumah yang mungkin ingin menekuni bulu tangkis. Nah kira-kira apa nih pesan dan juga harapan yang ingin Bapak berikan kepada sahabat bulu tangkis yang ada di rumah? Oh ya, saya sebagai Binpresnya PBSI Kabupaten Malang, untuk para pecinta bulu tangkis di PBSI Kabupaten Malang, untuk adik-adik atlet semuanya keseluruhan yang sekarang sudah menjadi istilahnya udah hobi bulu tangkis, ayolah semakin giat dan semangat untuk latihan. Karena apa? Di PBSI Kabupaten Malang tujuan kita untuk menjadi atlet prestasi itu sangat istilahnya enak banget. Dalam artian apa? Kalau kita latihan giat dari awal nanti kita bisa meniru kakak kita yang ada di Pusat Cup. Karena apa? Kita bisa diberikan fasilitas yang luar biasa. Kita tidak usah, ya mungkin kita sedikit bercerita. Kalau di klub kita nanti untuk per bulannya sendiri kita tahu untuk bulu tangkis itu kita mesti iurannya juga lumayan banyak. Selain itu kita kalau udah masuk di Pusat Cup, kita sendiri sebagai atlet juga bisa membantu orang tua. Dalam artian sudah tidak memberikan udah memberikan sesuatu yang bagus lah. Mereka udah bisa latihan, udah bisa makan, udah semuanya free Mbak Taris. Difasilitasi 100% sama PBSI Kabupaten Malang. Iya. Makanya untuk adik-adikku semua yang semuanya sudah sekarang menjadi atlet bulu tangkis di PBSI Kabupaten Malang, tetap semangat latihan dan semoga kalian bisa menggantikan kakak-kakak kalian yang ada di Pusat Cup yang tahun-tahun ke depannya bisa meniru mereka, bisa berprestasi lebih baik lagi. Ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, Pak, tadi agak ketinggalan nih. Iya. Kira-kira di Puslat ini memberikan fasilitas tidak hanya fasilitas finansial, tapi juga program-program baik itu fisik maupun emosional dari para atlet begitu ya Pak? Iya, sempat ketinggalan Kelas-kelasnya juga. apa aja itu? Kemarin juga ada program selain kita memberikan fasilitas dari program latihan, sampai kemarin itu didatangkan psikolog. Jadi masing-masing dari semua atlet Pusat Cup itu sendiri ada tes psikolognya Mbak Taris sampai gitu. segitunya. Berarti fisik dan psikis juga ya? Iya, dari fisiknya dilatih, psikis juga dilatih Mbak Taris. Iya. Luar biasa sekali ya. Nah itu tadi salah satu contoh bahwa PBSI Kabupaten Malang memang benar-benar memfasilitasi secara penuh, tidak hanya finansial saja, tapi juga secara psikis dari para atlet. Iya. Pastinya juga supaya bisa mendorong tumbuh kembang dari para atlet itu sendiri ya Pak. Oke. Nah sekarang harapan Pak Dori bagi para atlet yang sekarang sedang menjalani Puslat nih Pak, harapannya apa kira-kira? Harapan saya sebagai Binpres di PBSI Kabupaten Malang untuk adik-adik yang sudah menjadi atlet Pusat Cup 2024, ayolah yang semangat berlatih karena semua
atlet-atlet yang ada di PBSI Kabupaten Malang semuanya mengharapkan menjadi sekalian di Pusat Cup di PBSI Kabupaten Malang. Kalian tugasnya tinggal latihan yang semangat, latihan yang giat, dan semua fasilitas apapun sudah ada yang memberikan secara gratis. Jadi ayolah semangat dan jangan sampai kalian putus asa untuk tetap semangat dengan tujuan berprestasi menjadi atlet PBSI Kabupaten Malang, Pak Dari. Luar biasa, Pak Dari siap mendukung penuh ya para atlet ya. Siap banget, iya. Semoga juga ikhtiar kita ini bisa membuahkan hasil dan para atlet juga bisa berprestasi khususnya di turnamen terdekat ini ya, Pak ya. Oh iya Mbak Taris, ini ada yang lupa, ini tadi ada kabar gembira juga Mbak Taris. Waduh, apa itu Pak? Kabar gembira dari ketua kita PBSI Kabupaten Malang, Gus Imam Sumantri. Ini tadi ada berita bagus banget buat semua klub-klub yang ada di PBSI Kabupaten Malang. Pak Dori akan memberikan bocoran bagus ini. Apa yaitu bocorannya adalah nanti pada waktu ada audisi Jarum Kudus. Jadi audisi nanti, Jarum Kudus. Iya, di audisi Jarum Kudus dari PBSI Kabupaten Malang akan melaksanakan audisi juga Mbak Taris. Dalam artian seperti ini, audisinya akan berjalan. Kira-kira nanti yang kita butuhkan untuk atlet usia dini sampai pemula itu kita membutuhkan berapa? Karena kalau kita akan memfasilitasi semuanya kan tidak mungkin Mbak Taris gitu loh. Mungkin kita nanti akan beberapa anak yang akan kita kirim ke audisi Jarum Kudus itu. Kita akan mengadukan audisi dulu di tingkat PBSI Kabupaten Malang. Dari masing-masing kelas nanti terpilih 2 atau berapa, nanti kita jadikan satu sambil menunggu untuk keberangkatan audisi ke Jarum sendiri. Tadi Gus Imam sendiri sudah memberikan kabar yang bagus juga. Luar biasa. Mereka akan istilahnya dipusatkan juga. Istilahnya akan dijadikan satu sama atlet-atlet pusat untuk latihan bersama juga untuk menunggu audisi yang akan dilaksanakan. Tadi ada kabar juga di Jarum Kudus itu bulan September Mbak Taris. Begitu. Ini berita yang bagus juga karena baru pertama kali ini PBSI memfasilitasi audisi dari atlet klub itu yang akan berangkat ke Jarum Kudus akan difasilitasi oleh PBSI Kabupaten Malang. Mulai pemberangkatan sampai ke sananya itu nanti akan difasilitasi sama full PBSI gratis ya Pak. Wah, luar biasa sekali loh. Dan pastinya ini merupakan info yang sangat penting dan juga menarik untuk sahabat bulu tangkis yang nonton sampai akhir ya Pak ya. Benar sekali, Oke, jadi sahabat bulu tangkis tunggu apa lagi? Persiapkan diri kalian sebaik mungkin agar nantinya juga bisa memberi performa yang terbaik ya Pak saat audisi. Jadi nanti bisa lolos dan bisa dibiayai secara full gratis ya dari PBSI Kabupaten Malang. Luar biasa sekali. Nah Pak, kira-kira apa aja sih program ke depan selain latihan bersama dan juga pusat ini yang akan dilaksanakan oleh Binpres di tahun 2024 ini? Untuk program kita selanjutnya kita akan membidik di Porprov Mbak Dari. Karena Porprov sendiri juga dari dengar kabarnya akan dilaksanakan di Malang Raya juga. Kita juga termasuk istilahnya tuan rumah juga. Nanti Porprov itu sendiri kita sebagai Binpres programnya juga akan melaksanakan seleksi atau audisi untuk Porprov di tingkat dewasa Mbak Taris kalau Porprov itu. Iya. Jadi mungkin untuk ke depan program Binpres kita sendiri itu adalah untuk melaksanakan seleksi Porprov di PBSI Kabupaten Malang. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang cukup padat ya Pak program-programnya ini ya di setiap tahunnya. Tadi kita sudah mendengar bahwa ada latihan bersama yaitu dilakukan setiap triwulan sekali ya Pak ya. Dan itu juga dibagi-bagi nih per masing-masing kategorinya ya Pak. Ada 4 kategori ya di setiap latihannya. Lalu juga tadi kita sudah mendengar bahwa ada audisi putsat yang sudah diadakan dan alhamdulillah sudah ada 12 atlet ya tadi ya Pak. Yang siap dan sudah mengikuti pemusatan latihan dari PBSI Kabupaten Malang dan juga nantinya ke depannya akan ada audisi lagi ya Pak tadi yang info menarik untuk sahabat bulu tangkis yang ingin melakukan audisi di Kudus gitu ya. Betul. Dan yang terakhir ada nanti audisi lagi ya Pak untuk persiapan Porprov. Wow, sangat padat sekali sahabat bulu tangkis. Jadi terus nantikan ya konten-konten terbaru kami untuk bisa memberikan informasi lanjutan ya Pak terkait timeline ini ya. Iya Mbak Tari, betul. Pak Dori, terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak Dori luangkan untuk memberikan informasi yang menarik loh untuk sahabat bulu tangkis. Iya, sama-sama Mbak Tari. Terima kasih juga telah diberikan kesempatan untuk bisa memberikan
suatu kabar yang bagus buat kalangan bulu tangkis di seluruh PBSI Kabupaten Malang. Pastinya program ini juga merupakan program yang bagus ya, podcast PBSI Kabupaten Malang ini, karena banget. Mewadahi tidak hanya para atlet, tapi juga sahabat bulu tangkis yang ada di rumah, jadi bisa tahu nih program-programnya apa aja begitu ya, Pak Dori. Betul, jadi bisa mempersiapkan juga dari jauh-jauh hari. Oke. Nah, sahabat bulu tangkis, tidak terasa ya, kali ini kita sudah berbincang-bincang cukup lama sama Pak Dori dan juga pastinya insightful. Dan sahabat bulu tangkis, jangan lupa untuk terus pantengin nih konten-konten terbaru kita yang bisa sahabat bulu tangkis akses di akun sosial media kita, yaitu di YouTube PBSI Cup.Malang Official atau di Instagram PBSI Cup Malang _official. Dari situ nanti sahabat bulu tangkis bisa lihat nih banyak-banyak konten menarik. Nah, maka dari itu untuk podcast kali ini kita sudahi terlebih dahulu ya. Saya Taris pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!